Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Hati-hati, 10 saham ini turun banyak setelah bagi dividen. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Banyak pemula yang sering mengejar dividen untuk mencari keuntungan cepat di saham. Mereka berpikir apabila perusahaan membagi dividen sebanyak 10%, tentu saja keuntungan 10% setahun sudah di tangan. Kemudian, sahamnya bisa langsung dijual setelah tanggal cum date-nya untuk mencari saham dividen berikutnya. Masalahnya, pasar saham tidak sepolos itu. Pernahkah Anda berpikir berapa banyak pelaku pasar modal yang punya rencana seperti itu? Hal itulah yang membuat kebiasaan yang sering terjadi, di mana setelah cum date dividen, harga saham cenderung terjun bebas karena banyak orang yang ramai-ramai menjual sahamnya. Nah, di video ini saya mau sharing 10 saham yang mana pada tahun 2020 mengalami penurunan harga setelah cum date-nya. Setelah itu, kita juga akan membandingkan apakah kita tetap profit jika mengejar dividen dan harga sahamnya mengalami penurunan. Namun seperti biasa, semua nama saham yang disebutkan tidak ada justifikasi bahwa saham tersebut baik atau buruk. Video ini murni berdasarkan harga saham di masa lalu dan mengacu pada tanggal cum date-nya. Disclaimer on tetap berlaku. Sekarang, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Saham pertama, Bukit Asam atau PTBA. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp326,46. Cum date dividen tersebut berada pada tanggal 18 Juni. Harga perusahaan ini saat cum date dibuka pada harga Rp2.500. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat cum date, kita memperoleh dividen yield sebanyak 13,06%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka 1.895 pada tanggal 3 Agustus. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat cum date dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak minus 24,20%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 11,14%. Kedua, Adaro Energi atau ADRO. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp65,28. Cum date dividen tersebut berada pada tanggal 2 Januari. Harga saham perusahaan ini saat cum date dibuka pada angka Rp1.555. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat cum date, kita akan memperoleh dividen yield sebanyak 4,20%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di harga Rp610 pada tanggal 20 Maret. Artinya, jika kita membandingkan penutupan harga saham saat cum date dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 60,77%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 56,57%. Ketiga, Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp570. Cum date dividen tersebut berada pada tanggal 5 Juni. Harga saham perusahaan ini saat cum date dibuka pada angka Rp9.000. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat cum date, kita akan memperoleh dividen yield sebanyak 6,33%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka Rp7.050 pada tanggal 1 Juli 2020. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat cum date dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 21,67%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 15,33%. Keempat, Adira Multifinance atau ADMF. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp1.054,5. Cum date dividen tersebut berada pada tanggal 8 April. Harga saham perusahaan ini saat cum date dibuka pada angka Rp8.000. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat cum date, kita akan memperoleh dividen yield sebanyak 13,18%.
Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka 5.450 pada tanggal 27 April. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat kumdet dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 31,88%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 18,69%. Kelima, Bank Jawa Timur atau BJTM. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp48,2. Kumdet dividen tersebut berada pada tanggal 5 Mei. Harga saham perusahaan ini saat kumdet dibuka pada angka 550. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat kumdet, kita akan memperoleh dividen yield sebanyak 8,76%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka 470 pada tanggal 18 Mei. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat kumdet dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 14,55%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 5,78%. Keenam, Bank Jawa Timur atau BJBR. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp94,02. Kumdet dividen tersebut berada pada tanggal 24 April. Harga saham perusahaan ini saat kumdet dibuka pada angka 950. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat kumdet, kita akan memperoleh dividen yield sebanyak 9,90%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka 670 pada tanggal 18 Mei. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat kumdet dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 29,47%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 19,58%. Ketujuh, HM Sampurna atau HMSP. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp119,8. Kumdet dividen tersebut berada pada tanggal 29 Mei. Harga saham perusahaan ini saat kumdet dibuka pada angka 1.915. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat kumdet, kita akan memperoleh dividen yield sebanyak 6,26%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendahnya di angka 1.600 pada tanggal 12 Juni. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saat kumdet dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 16,45%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 10,19%. Kedelapan, Bank Danamon atau BDMN. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp187,55. Kumdet dividen tersebut berada pada tanggal 1 April. Harga saham perusahaan ini saat kumdet dibuka pada angka 2.110. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat kumdet, kita akan memperoleh yield sebanyak 8,89%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka 2080 pada tanggal 24 September. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat kumdet dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 1,42%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda tetap memperoleh keuntungan. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar 7,47%. Kesembilan, Bank CIMB Niaga atau BNGA. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp55,39. Kumdet dividen tersebut berada pada tanggal 20 April. Harga saham perusahaan ini saat kumdet dibuka pada angka 720. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat kumdet, kita akan memperoleh dividen ini sebanyak 7,69%.
Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka 595 pada tanggal 18 Mei. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat cum-date dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 17,36%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 9,67%. Ke-10, Mitra Pinastika Mustika atau MPMX. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen sebanyak Rp90. Cum-date dividen tersebut berada pada tanggal 29 Mei. Harga saham perusahaan ini saat cum-date dibuka pada angka 615. Apabila membandingkan jumlah dividen per share dengan harga open saat cum-date, kita akan memperoleh dividen yield sebanyak 14,63%. Setelah membagi dividen, saham perusahaan pernah mengalami penurunan dan mencapai harga terendah di angka 462 pada tanggal 15 Juni. Artinya, jika kita membandingkan penurunan harga saham saat cum-date dengan harga terendahnya, saham perusahaan mengalami penurunan terbesar sebanyak minus 24,88%. Dari data tersebut, kita menemukan informasi bahwa jika hanya mengejar keuntungan dari dividen, sebenarnya Anda masih tetap rugi. Selisih antara yield dividen yang diperoleh dengan penurunan harga sahamnya adalah sekitar minus 10,24%. Dari data yang sudah ditampilkan tadi, ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Pertama, rata-rata harga saham akan mengalami penurunan sekitar belasan sampai puluhan persen dari harga cum-date-nya. Bahkan pada rekapan tadi, kita bisa melihat harga saham ADRO turun sampai 60,77% dari harga cum-date-nya. Sedangkan penurunan terkecil ada di saham BDMN yang hanya turun 1,42% saja. Kedua, apabila kita hanya mengejar dividen dan mengesampingkan penurunan harga, dari 10 saham yang dibahas tadi, hanya satu saham saja, yaitu BDMN yang punya hasil positif sebanyak 7,47% apabila membandingkan keuntungan dividen yield dengan penurunan harga saham terbesarnya. Selain BDMN, 9 saham lainnya masih mengalami kerugian. Ketiga, ada kemungkinan harga bottom saham dalam setahun akan terbentuk setelah tanggal cum-date-nya. Untuk itu, sebaiknya kita mempersiapkan diri dan case cadangan apabila hal itu terjadi. Kesimpulannya, jangan membeli saham hanya karena mengejar dividen saja, karena lebih banyak cerita sedih dibandingkan bahagia jika Anda membeli saham hanya karena dividen, apalagi di tanggal cum-date-nya. Namun, tentu saja berbeda cerita jika saham tersebut sudah Anda beli sejak lama dan dividen hanya menjadi bonus tambahan. Demikian informasi pada video ini, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda semua ya. Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Thank you.